Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Perludem ya, Mbak Ninis dan kawan-kawan yang mengundang saya untuk sharing berkaitan dengan topik yang lebih spesifik ini Mas Jai. Jadi, spesifik berkaitan dengan sistem pemilu dan politik uang. Nah, politik uang yang saya maksud individual vote buying. Jadi saya tidak bicara politik uang dalam pengertian yang wholesale vote buying model kayak bansos, ya itu di luar dari apa yang akan saya paparkan. Nah, saya mulai dari sini. Jadi election system itu berkaitan dengan isu yang luas, bukan semata-mata apakah kita pakai sistem distrik ataukah proporsional, tetapi juga berkaitan dengan district magnitude, juga berkaitan dengan metode kandidasi, termasuk juga ballot design, threshold, dan seterusnya. Nah, saya ingin menekankan sistem pemilu yang kita pakai secara umum ini itu menentukan banyak hal berkaitan dengan party system. Ya, Duverger kan udah mengeluarkan statement yang udah dianggap semacam hukum ya. Jadi kalau single member constituency akan memunculkan two dominant party system, sementara kalau bersifat multi-member constituency itu akan menghasilkan partai yang ekstrim di parlemen. Dan kita memilih yang kedua kan. Jadi itu udah levelnya hukum ya, hukum alam. Kalau kita pilih distrik, ya muncul dua partai dominan saja, seperti kasus di Amerika. Termasuk soal voting behavior. Jadi kalau kita memilih sistem pemilu seperti sekarang, itu sudah hampir pasti akan melahirkan perilaku yang bersifat transaksional. Ya, jadi itu kira-kira ya. Jadi memang pendekatannya lebih bersifat institusionalis. Jadi pilihan institusi apa yang kita pakai itu akan mengkerangkai, ya, akan mempengaruhi strategi kandidat dan perilaku pemilih. Nah itu. Nah saya mulai dari apa yang tadi Mas Usep sampaikan ya. Jadi ini wajah partai politik kita. Jadi dari sekian dimensi yang kita uji, baik di tingkat pemilih maupun di tingkat politisi, itu hanya dimensi peran agama dalam politik yang membedakan satu partai dengan partai lain. Di luar itu sama saja. Jadi partai secara umum tidak bisa dibedakan dari berbagai macam diferensiasi ideologis yang biasa dipakai oleh kalangan ahli, terutama di negara yang memakai sistem kepartean yang kuat ya. Model kiri kanan itu nggak kepake semua di sini ya. Nah, untuk lebih jelasnya, misalnya soal ekonomi. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini pertanyaan yang biasa kita pakai untuk mengukur apakah peran negara dalam ekonomi itu membedakan ideologi atau platform partai atau tidak. Nah, ternyata antara konstituen sama politisinya sama aja. Kalau kita gambarkan dalam bentuk scatter plot, hasilnya begini. Jadi kita nggak bisa berharap banyak partai yang ada 8 ya sekarang yang lolos PT, termasuk yang tidak lolos PT, itu umumnya ya sama aja ngumpul di pojok atas. Jadi tidak ada insentif buat partai dan kandidat untuk jualan isu ekonomi. Itu yang paling mudah kesimpulannya. Jadi kalau caleg atau partai jualan isu ekonomi, itu pemilih tidak bisa membedakan. Ini partainya kiri atau kanan. Jadi beda sekali ya. Bahkan di negara Amerika Latin pun, diferensiasi kiri dan kanan masih berlaku di banyak negara. Kecuali Brazil ya. Tapi di luar itu masih jalan. Tapi kalau soal agama, nah tadi Mas Jaya bilang ada 7 yang kita ukur untuk membentuk indeks Islam politik ya. Ini kerjaan bareng saya sama Ed, Diego dan If. Dan lagi-lagi kalau di sini ada perbedaan tuh ya. Jadi di sini ada perbedaan antara partai yang menginginkan indeks politik Islamnya lebih sedikit, ya,
terutama adalah PDIP, Nasdem, dan Hanura ini 2017-2018 ya. Mungkin Nasdem udah ada perubahan setelah mendukung Anies, Mas Jahit. Tetapi overall waktu itu begini polanya ya. Sementara yang Partai Islam cenderung semakin ke atas kan semakin setuju ya. Dan bukan hanya elit politiknya, tetapi juga konstituennya. Nah, jadi mengapa saya mulai dari sini? Karena politik uang itu kan bagian dari mobilisasi elektoral, bagian dari taktik politik untuk mendapatkan dukungan suara. Nah, kalau misalnya insentif untuk mendapatkan suara dari sisi programatik nyaris tidak ada, pilihan buat politisi atau buat partai untuk mencari mobilisasi elektoral yang bersifat klientelistik menjadi semakin besar. Itu kira-kira poin saya ya. Jadi karena cara untuk mendapatkan dukungan publik melalui cara-cara yang rasional, cara-cara yang benar gitu ya, itu sempit peluangnya, ya akhirnya mereka cari cara lain kan. Nah, ini yang paling kelihatan di gambar ini ya, yang sebelah kanan itu model kampanye di Amerika, sangat terang benderang bedanya, yaitu John Kerry, capres dari Partai Republikan, jelas dia kampanyenya, kenapa dia kampanye di sekolah, pakai tagline Class Education for All, ya karena ideologi Partai Demokrat mengasumsikan keterlibatan negara dalam urusan pendidikan sekalipun. Sementara yang sebelah kiri itu model kampanye Brazil. Mirip sekali sama Indonesia, ya, partai banyak, kemudian sistem pemerintahan bersifat presidensial, kemudian open list proportional system, pakai sistem proporsional terbuka, dan karena sulit untuk membedakan satu partai dengan partai lain, akhirnya yang dijual adalah politisinya. Jadi semua digambari oleh gambar calon kan, mobil, baliho, spanduk, nggak ada yang jualan ideologi partai. Mungkin di sana cuma pohon aja yang nggak dipakuin ya, gambar caleg. Nah ini wajah politik kita ya, makin lama makin mengalami personalisasi. Ya. Jadi ini post election survey, kita tanyakan, ini pakai data LSI ya, kita tanyakan barusan pemilu seminggu 2 minggu yang lalu, ibu bapak nyoblosnya partai saja, ataukah kandidat saja, ataukah partai plus kandidat. Coba ini menarik nih. Kalau kita lihat di sini, mereka yang memilih, pola yang pertama adalah pemilih yang nyoblos partai saja, itu makin lama makin mengecil. Itu ya. Jadi ini pemilu sistem proporsional terbuka kan kita mulai 2009. Nah, dari data ini clear pemilih makin lama memilih kandidat saja atau kandidat dan logo partai. Tetapi ini yang kedua, semakin rendah ya jenjang pemilihan itu semakin tinggi ya efek personal vote. Tuh lihat, mereka yang memilih gambar partai saja, kandidat saja di DPR RI itu 44%, tapi di DPRD tingkat 2 itu sampai 52%. Artinya personalisasi itu makin kuat sampai tingkat DPRD 2, gitu ya. Jadi itu yang menjelaskan mengapa terjadi perpindahan caleg di tingkat DPRD 2, tapi tetap terpilih deh, karena pemilihnya itu udah loyal betul. Dia tidak melihat apakah si caleg tadi berasal dari partai A, partai B, partai C, nggak penting. Nah ini lagi-lagi sistem pemilu membuat kita, ya begini, susah ngomong saya, tapi ya begini, ya ini konsekuensi lagi-lagi, ya konsekuensi. Saya kumpulkan data dari seluruh dunia. Nah, 2000 ini data berapa? 2017 ya.
2017 Indonesia berada di peringkat ketiga politik uangnya, hanya kalah dibanding Uganda dan Benin. Dan tingkat politik uangnya itu 2 kali lipat lebih besar daripada rata-rata dunia. Nah, terakhir hasil pemilu 2024, Roma Hurmuzi telepon saya, dia bilang, data Mas Burhan harus dikoreksi. Saya bilang, kenapa? Hasil pemilu 2024, Indonesia sudah juara 1 sedunia, katanya. Dia yakin itu, kata-katanya. Nah, jadi ya pilihan terhadap sistem proporsional terbuka membuat insentif calon mempromosikan dirinya berdasarkan individual differences itu menjadi lebih terbuka ketimbang diferensiasi antar partai. Diferensiasi antar partai saja belum tentu membuka opsi untuk kampanye via programatik, karena tadi yang di bagian awal tadi saya sudah ceritakan ya, minimnya diferensiasi programatik dan ideologis antar partai, apalagi gitu ya, diferensiasinya itu berdasarkan individu. Dan akhirnya bukan hanya interparty competition, tapi juga intraparty competition, dan itu yang diandaikan dalam sistem proporsional terbuka, dan karena pertarungan bersifat kompetisi bebas antar caleg, antar partai maupun antar caleg dalam satu partai, maka individual differences yang paling kentara adalah uang. Karena yang lain nggak bisa dibedakan. Nah, di situ misalnya terlihat faktor personal menjadi penting kan. Calon petahana yang lolos kembali dibanding calon petahana yang kalah, itu umumnya calon petahana yang lolos itu kedikenalannya lebih tinggi ketimbang yang kalah. Itu 20,27 means-nya buat mereka yang re-elected dibanding 12,25. Dan semua variabel yang berkaitan dengan termasuk politik uang maupun kampanye, penetrasi kampanye, calon yang unggul itu umumnya unggul pula dalam berbagai macam variabel yang kita uji. Nah, itu yang politik uang nomor yang kedua itu. Signifikan menjelaskan semua semua kedipilihan calon petahana. Yang tidak signifikan party ID, dapil yang sama, apalagi itu. Jadi yang signifikan kedikenalan. Calon petahana yang lolos umumnya lebih dikenal ketimbang yang tidak lolos. Yang kedua, politik uang. Yang ketiga, party ID tidak signifikan. Nomor urut itu tandanya negatif, artinya semakin kecil nomor urutnya, semakin besar peluangnya untuk terpilih kembali. Ya. Jadi meskipun kita pakai proporsional terbuka, tetap nomor urut matters, gitu ya. Dan apalagi dapil yang sama tidak signifikan. Dugaan saya overlap ya dengan kedikenalan. Bisa dipindah ke dapil yang lain, tetapi kalau dia dikenal di dapil barunya, dia tetap akan terpilih. District magnitude, tapi signifikasinya sekitar 95% ya, tetapi masih signifikan. Calon yang lolos itu umumnya lolos di dapil yang kursinya banyak. Semakin banyak sebuah dapil, semakin besar peluang buat caleg untuk lolos. Kemudian laki-laki tidak signifikan. Asal partai umumnya tidak signifikan kecuali untuk PDIP dan Demokrat. Ini kasus 2014. Kalau nyalon melalui PDIP cenderung diuntungkan, kalau nyalon melalui Partai Demokrat 2014 cenderung dirugikan. Jangan lupa ya kasus Anas ya waktu itu dan seterusnya. Jadi, nah pertanyaan kemudian adalah apa yang menjelaskan mengapa sistem proporsional terbuka itu membuka ruang buat munculnya atau maraknya politik uang. Nah, yang pertama adalah dalam sistem proporsional terbuka, setiap calon itu dipaksa untuk berkompetisi melawan calon dalam satu partai. Yang kedua, ya, karena kita partisan votersnya kecil, hanya sekitar 12%, maka calon yang maju dalam pemilu,
karena mereka dipaksa untuk head to head melawan calon dalam satu partai, mereka tidak bisa mengandalkan pemilih partisan di partainya. Pertama, jumlah pemilih partisan sedikit. Yang kedua, jumlah partisan yang sedikit itu diperebutkan oleh banyak calon dalam satu partai. Dan karenanya, calon umumnya rely on personal network, ketimbang bergantung pada struktur partai yang kecil dan terbatas serta diperebutkan banyak orang. Dan yang terakhir, bagaimana sistem proporsional terbuka memfasilitasi klientelisme itu karena dalam sistem ini seorang calon hanya perlu segelintir suara tanda kutip untuk bisa mengalahkan teman separtainya. Nah, itu. Jadi ini yang muncul, ya, yang muncul. Saya menyebutnya dengan istilah personal loyalist strategy. Ya, ini beda dengan core voter maupun swing voters. Ya. Jadi pertama, dalam situasi sistem proporsional terbuka tadi, ya, kandidat itu harus berkampanye secara strategis. Ingat ya, premis yang pertama di slide yang kedua yang tadi saya sampaikan. Sistem pemilu menentukan strategi kandidat dan perilaku pemilih. Jadi, dia harus berpikir strategis. Pertama, seorang calon pasti memprioritaskan wilayah atau kantong tradisional partainya. Ya, partainya. Yang kedua, karena captive atau kantong partai itu terbatas dan highly contested karena diperebutkan oleh banyak calon dalam satu partai, maka mereka harus menentukan apa yang mereka sebutkan istilah base voters. Nah, base voters itu tidak semata-mata berdasarkan rekam jejak elektoral partainya sebelumnya, tetapi berdasarkan personal connection. Nah, personal connection itu dalam konteks di Indonesia itu artinya sangat luas. Bisa berarti tempat kelahiran si calon, bisa berarti kinship, bisa berarti ethnic and religious network, atau cukup diartikan sebagai patronage network. Nah, itu yang oleh para calon di Indonesia disebutkan istilah pemilih basis. Jadi pemilih basis itu tidak merujuk pada pengertian partisan yang kita pahami, tetapi itu basis saya. Kenapa? Istri saya dari situ. Jadi umum banget gitu. Itu basis saya. Kenapa? Karena saya alumni pesantren di situ. Nah, personal connection ini itu sangat loose dan itu yang membuat politik uang banyak bocornya. Nah, yang terakhir selain personal connection, klientelisme di Indonesia dalam konteks open list tadi difasilitasi oleh jaringan tim sukses. Makanya di sebuah paper saya sama Allen di World Politics menyebutnya dengan istilah bukan buying voters tapi buying brokers. Jadi semakin banyak broker, semakin banyak potensi untuk terpilih. Karena tim ses itu adalah ekstensi ya dari kita ya kalau kita maju sebagai calon. Nah, artinya model begini, model open list begini itu klientelistik banyak yang mubazir. Banyak yang muspro kalau orang Jawa bilang ya. Banyak investasi ini yang kemudian dikeluhkan oleh para calon. Mereka bilang mengeluarkan ongkos yang besar untuk politik uang, tetapi efek elektoralnya kecil. Nah, pertanyaan, kan kita bisa balik ya Mas Jaya dia. Kok goblok betul gitu ya. Ngeluarin duit tetapi mau mengeluarkan duit padahal mereka sadar bahwa uangnya itu tidak seluruhnya menghasilkan yield yang memadai. Nah, itu kan. Efek politik uang kan di temuan saya sekitar 10-11%. Nah, pertanyaannya, apakah politisi sebodoh itu sehingga mau invest so heavily on money politic, well they already aware that vote buying just had a limited effect. Ya. Itu pertanyaan mendasar, nanti saya akan jawab. Ini pertanyaan mendasarnya ya. Ini saya temukan di Jogja waktu saya fieldwork ya, tempatnya Mbak Linda itu. Terima duitnya coblos liane. Nah, pertama, politik uang punya efek
untuk meningkatkan turnout. Meskipun saya tidak bisa secara konklusif mengatakan hubungan kausalistik ya antara terima duit kemudian datang ke TPS, kan bisa jadi sebaliknya ya. Kita desainnya nggak bisa memisahkan mana sebab mana akibat, tapi yang jelas ada efeknya. Ya. Terus kemudian efek politik uang kecil, tadi saya bilang ya, terlihat kecil, 11%, 10 sampai 11%. Jadi terlihat kecil. Nah pertanyaannya, mengapa efek politik uang yang terlihat kecil, tetapi politisi masif betul melakukan politik uang, yang itu dipakai oleh Pak Prabowo untuk menjustifikasi perubahan sistem. Kan? Nah kebetulan waktu dia ngomong, democracy in Indonesia is costly, messy, satu lagi apa tuh? Costly, messy, and lupa saya yang satu. Itu saya ada di situ. Waktu itu dia ngomong acara Mandiri Investment Forum, saya bicara tentang political outlook, dia kasih keynote speech sebelum dia dilantik sebagai presiden. Tapi lihat track record Pak Prabowo soal demokrasi, ya nggak kaget kalau kemudian dia bicara belakangan ya soal rencana perubahan sistem tadi. Tapi pertanyaannya ya, kalau betul bahwa politik uang itu efeknya minimal, kenapa politisi mau melakukan? Buktinya kita juara ketiga sedunia. Dan saya yakin politisi tidak bodoh. Nah, jadi memang terlihat kecil, tetapi dalam sistem proporsional terbuka, karena seorang calon hanya butuh segelintir suara untuk mengalahkan teman separtainya, efek 10% tadi lebih dari cukup dipakai oleh politisi dalam rangka mengalahkan teman separtainya. Jadi lagi-lagi di sini pilihan sistem pemilu kita itu menentukan efek apakah politik uang matters atau tidak. Kalau efeknya 10%, sementara dia hanya butuh segelintir suara, misalnya kayak Salim Mengga itu di Sulbar, dia menang hanya selisih 25 suara. Bukan 25% ya, 25 suara. Maka 10% efek politik uang tadi udah lebih dari cukup. Ya, di Jogja ada yang ngalahkan teman namanya Gimi Rusdin, ngalahkan calon perempuan dari PDIP, sesama PDIP ini, selisihnya 1 suara. Di Sulawesi Selatan, di Sulbar juga ada juga kalau salah, ada yang ngalahin cuma 2 suara. Ada dulu Romy Herten ya, menang dengan selisih 8 suara, betul ya? 8 di Palembang. Ini saya hitung, ya. Tadi ya, jadi karena dalam sistem proporsional terbuka, seorang calon hanya butuh segelintir suara, maka teorinya namanya teori winning margin. Calon yang lolos dengan suara terendah tapi lolos ke Senayan, dikurangi dengan calon dalam satu partai yang lolos dengan suara terbesar, bukan yang lolos, yang meraih suara terbesar tapi tidak lolos. Nah itu kemudian saya kurangin tuh. Nah dari situ rata-rata margin victory di setiap partai ya dibagi rata-rata suara sah per dapil kalikan 100. Rata-rata dari semua partai itu margin victory-nya cuma 1,6%. Jadi hanya perlu 1,6% nih buat calon mengalahkan teman separtainya. Maka efek politik uang yang 10% itu lebih dari cukup. Karena hanya perlu 1% doang mengalahkan teman separtainya. Lagi-lagi ini kembali karena kita pakai pilihan sistem open list itu. Gitu ya. Ini saya lewatin aja. Jadi lagi-lagi ini hubungan kausalitasnya nggak clear ya. Tetapi jelas semakin rendah vote marginnya, artinya semakin rendah itu semakin tinggi kompetisinya, maka semakin besar insiden politik uangnya. Jadi semakin kompetitif, semakin tinggi politik uangnya. Bisa juga kan dibalik. Karena banyak yang pakai duit, akhirnya semakin tinggi kompetisinya. Tapi intinya ada korelasi antara kompetisi elektoral yang sengit dengan insiden politik uang. Nah, ini bagian kedua. Jadi saya memang sengaja, masih ada waktu, 5 menit ya? 5 menit, oke. Jadi saya bicara 2 hal. Satu, sistem proporsional terbuka yang kita pilih.
Nah, ini bukan berarti kita ujuk-ujuk langsung balik ke sistem proporsional tertutup, ya. Itu terlalu. Nah, ini kita kan udah belajar taksonomi belum ya? Ada 6 tahapan tuh ya. Jadi kalau kita belum belajar taksonomi belum, kalau kita ngeritik ini pasti kita ini, itu bukan situ. Mungkin Perludem mulai memikirkan sistem campuran misalnya. Ya. Nah, itu. Tapi oke, sekarang masuk yang kedua. Lagi-lagi masih ada kaitannya dengan politik uang. Saya kaitkan dengan sistem pemilu. Kalau yang sebelumnya sistem pemilu proporsional terbuka, yang ini adalah sistem pemilu yang berkaitan dengan keserentakan. Ya. Jadi, nah, ini saya bagi dalam 5 periode. Satu, pemilu, semua pemilu. Ya, jadi kebetulan di kantor ada banyak survei gitu ya. Kita kelompokkan 2006, 2009, kemudian 2009, 2014 dan seterusnya. Itu lihat. Mereka yang menoleransi politik uang semakin lama semakin meningkat. Ya. Terutama 2019 ke sini. Sejak pemilu serentak dilakukan. Ya. Sementara mereka yang menganggap politik uang unacceptable semakin lama semakin turun. Ya. Ini yang menarik adalah sekarang udah lebih banyak yang mengatakan politik uang itu wajar. Itu ya, 4,5 dibanding 44,5. Ini sampai Juli. Jadi sekarang kalau kita tanya orang Indonesia, wajar. Ini jangan sampai ketahuan Pak Prabowo nih. Nanti bisa dipakai. Ya, wah, ini makin mahal nih, DPRD aja dah. Nah, ini tuh lihat tuh ya. Reform di sini adalah sejak kita mengambil keputusan untuk pemilu serentak 2019, Pileg, Pilpres. Tuh lihat tuh ya yang di sini nih. Tuh, ya. Sejak saat itu normalisasi politik uang masif, bahkan sampai pada tingkat massa. Dan yang sini itu setelah 2024 masih ada data, trennya juga masih naik 16 poin sejak 2019. Nah, ini untuk mengukur lagi-lagi ini trendline plotnya akseptabilitas politik uang sebelum 2019, yaitu sebelum pemilu serentak dan setelah pemilu serentak. Naiknya tajam banget. Lihat tuh slope-nya ya. Jadi ada korelasi pemilu serentak menaikkan politik uang. Dan korelasi itu sudah dites pakai multivariat. Kita kontrol dengan beberapa variabel demografi yang penting, semuanya signifikan. Politik uang itu reform itu maksudnya pemilu serentak, baik pemilu di level provinsi, pilkada kabupaten kota maupun pileg dapil nasional, semuanya naik signifikan semua. Ya. Yang saya kasih tanda kurung itu signifikasinya 0,000. Ya, setelah dikontrol dengan variabel yang itu. Nah, bukan hanya toleransi terhadap politik uang yang meningkat, tapi efek politik uang mempengaruhi pilihan juga meningkat. Lagi-lagi jangan ketahuan Pak Prabowo. Nanti jadi Pak, wah dah ganti aja dah. Itu ya. Mereka yang mengatakan terima duitnya, yang kayak tadi gambar di Jogja ya, terima duitnya coblos liane, makin lama makin turun. Artinya uang semakin penting. Udah diregresi juga, tetap signifikan setelah dikontrol dengan variabel lain. Nah, ini mungkin karena faktor inflasi ya. Bukan hanya toleransi politik uang dan efek politik uang terhadap pilihan, bahkan harga pemilih juga semakin mahal. Jadi ini ya, yang warna kuning ini itu sebelum pemilu serentak. Uang sekitar 91 sampai 100 ribu itu mengaruhi 60% pilihan orang. Tetapi dengan uang dengan nilai yang sama, sekarang setelah pemilu serentak, itu efeknya turun dari 60% jadi 30% saja. Dengan nilai yang sama, dulu bisa mempengaruhi 60% pemilih, sekarang efeknya tinggal 30%. Ada yang bilang, mungkin inflasi, Pak. Inflasi. Tapi yang jelas, ya itu bisa juga dihitung gitu ya. Tapi poinnya ini harga pemilih semakin larang, Pak. Larang.
Nah, penutup. Ya, apa yang menjelaskan itu semua? Mengapa ada hubungan antara pemilu serentak dengan politik uang? Ya, ada 3 hipotesis saya perlu diuji. Ya. Yang pertama, pemilu serentak itu meningkatkan occurrence of vote buying karena playernya semakin banyak. Ya, pemainnya semakin banyak. Pemilu 2024 itu ada berapa itu? 20.462 kursi yang diperebutkan di semua level. Kandidatnya hampir 10.000 tingkat DPR RI saja. Ya, memperebutkan 580. Di tingkat DPRD provinsi itu kandidatnya, kursinya ya, itu ada 2.372 dan yang bertarung itu belasan ribu kandidat. Kemudian ratusan ribu bertarung di level DPRD kabupaten kota. Kemudian ada 668 kandidat yang bertarung untuk memperebutkan 136 kursi di DPD. Nah ini ya, jadi karena semakin banyak calon bertarung dalam satu waktu, ya, jadi akhirnya more kandidat, more offer, gitu kan? Nah itu. Yang kedua, karena pemilunya serentak itu meningkatkan electoral uncertainty, ketidakpastian elektoral semakin tinggi. Nah, kita mengenal istilah prisoner's dilemma ya, dilema tahanan. Jadi semua calon akan diuntungkan kalau sepakat untuk tidak bagi-bagi uang. Tapi dalam dilema tahanan ini, satu calon saja mengingkari kesepakatan dengan membagikan uang, maka calon yang tidak bagikan uang akan dirugikan. Dan akhirnya mereka sepakat untuk melabrak dan mengingkari kesepakatan. Udah bagi duit semuanya. Nah itu. Dan itu meningkatkan uncertainty, apalagi dalam konteks open list yang tadi saya ceritakan. Dan terakhir, lack of monitoring and enforcing laws. Ya. Jadi saya dapat informasi tindak pidana yang paling tidak dikerjakan serius oleh polisi adalah tindak pidana pemilu. Kenapa? Karena berkaitan dengan calon pejabat. Gitu. Jadi pada takut gitu ya. Kali ya. Tapi itu juga menjelaskan karena pemilu serentak fokus kita kebanyakan ke pilpres, akhirnya pileknya enggak dimonitor. Dan itu membuat pemilu serentak kita seperti pertarungan bebas. Gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Burhan atas penyampaiannya. Rasanya inline ya apa yang tadi disampaikan Pak Jayadi berkaitan dengan penting untuk kita mereform desain keserentakan. Dan ternyata tadi Mas Burhan menyampaikan bahwa dengan data empiris yang tadi disampaikan, kalau pemilunya serentak ternyata keseluruhan serentaknya begitu ya, angka politik uang semakin tinggi dan toleransinya pun semakin tinggi. Nah ini menarik untuk kita coba elaborasi lebih jauh. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya boleh angkat tangan. Wah banyak ini. Oke. Boleh yang pertama? Oke, silakan. Terima kasih Mas. Saya menikmati penjelasan dari Mas Burhan. Perkenalkan saya Yayan. Saya mungkin mau bertanya 2 hal Mas Burhan. Yang pertama terkait dengan desain keserentakan pemilu dan pilkada dalam tahun yang sama ini, apakah dari sisi pemilih ini ya, berpengaruh terhadap dalam tanda kutip kejenuhan pemilih? Karena kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap suara tidak sah atau golput ya. Dan yang kedua, belakangan kan sering sekali kita melihat argumentasi antara efektivitas ekonomi dengan pelaksanaan demokrasi, khususnya pemilu dan pilkada. Saya mau bertanya dari sisi korelasi antara, apakah ada korelasi antara efektivitas ekonomi dengan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada secara serentak? Karena dalam banyak hal ini masih menjadi perdebatan soal efektivitas ini. Kira-kira begitu bertanya. Langsung dulu. Langsung dulu ya. Pendek-pendek ya. Oke, Mas Yayan. Pertama,
soal pemilu serentak ya, pemilu dalam 1 tahun, apakah punya kontribusi terhadap election fatigue? Yes. Ya. Tetapi ada satu yang tidak banyak orang bicarakan, tetapi punya efek yang luas terhadap kita sebagai pemilih. Ketika pilkada diadakan di tahun yang sama dengan pilpres dan pileg, terutama setelah pilpres, yaitu menguatnya kartel politik. Jadi saya sudah hitung rata-rata kandidat yang maju di 2024, pilkada 2024, itu rendah. Ya, rendah. Bahkan saya punya datanya dikasih sama Adrianus Hendrawan, kawan saya dari ENU yang dia mengumpulkan data set pilkada, itu kita pernah itu rata-rata yang maju dalam pilkada gubernur, bupati, wali kota 6. Sekarang tinggal 2,7, 2,8. Padahal MK sudah membukakan pintu penurunan threshold pencalonan kepala daerah 9 hari sebelum penutupan. Nah, ini artinya desain keserentakan pilkada setelah pilpres itu punya efek negatif karena partai itu pengen dapat insentif kabinet atau pos strategis di kementerian atau di pemerintahan yang lain dengan mengorbankan ya electoral competitiveness. Itu yang terjadi. Jadi partai-partai mendingan ikut Gerindra, dapat kursi, dan tidak mencalonkan kadernya. Itu sistematik itu dampaknya. Ntar lagi dimuat ya oleh ISEAS, artikel saya tentang ini ya, tentang kartel politik di pilkada. Jadi kalau kartel politik teorinya Dan Slater atau Dodi, itu kan umumnya di level nasional, dan mereka percaya kartel politik di Indonesia itu terjadi setelah pemilu nasional. Jadi waktu pemilunya itu mereka kompetitif, gitu. Tetapi setelah pemilu selesai baru mereka bagi-bagi kekuasaan. Di dalam kasus kita di pilkada itu sebelum pemilu sudah terjadi kartel dan itu merugikan kita karena kita dipaksa untuk memilih calon yang terbatas. Jadi jumlah calon independen menurun, kemudian muncul fenomena kota kosong. Kemudian bukan hanya surat suara tidak sah yang naik, tapi protes voting kan, karena kan surat tidak sahnya itu jauh di atas rata-rata global kan. Misalnya ada yang sampai double digit tuh. Di TPS saya di Jakarta dicoblosin 3 calon itu. Dia nyoblos Pramono, dia nyoblos Dharma, dan dia nyoblos Ridwan Kamil. Saya tanya kenapa begitu? Ya Anies nggak maju. Dan itu ada sekitar 35 di TPS saya kayak begitu. Dicoblosin semua karena nggak happy. Nah, ini maksud saya keserentakan yang harus kita diskusikan. Apakah diundur 2 tahun setelah Pilpres? Tetapi kalau bisa jangan setelah Pilpres. Karena kalau setelah Pilpres itu umumnya partai-partai berbicara jangka pendek kan. Mereka pengen dapat kompensasi di kekuasaan dengan mengorbankan kompetisi elektoral. Dan yang kedua tadi soal soal efek ekonomi. Saya bukan ahli ekonomi, tapi Bu Sri Mulyani pernah menyampaikan pemilu itu menyumbang 0,5% growth, economic growth. Nah, itu berdasarkan studi 2014 kalau 2009 atau 2014, saya lupa persis. Tapi intinya ada efeknya, ya kan kalau pemilu kan hotel penuh dengan pertemuan-pertemuan tim ses, betul kan? Lembaga survei itu, ya Mas itu. Kemudian apalagi pesawat, ya, baliho, spanduk itu pasti ada impact-nya. Ya. Tetapi yang perlu diuji kalau jumlah peserta pemilunya menurun, dalam kasus pilkada kan menurun tuh. Nah, impact-nya otomatis menurun juga dong. Impact-nya secara ekonomi. Tapi lebih tepatnya mungkin kita perlu ahli ekonomi lah ya untuk menghitung dampak keserentakan terhadap ekonomi. Begitu. Terima kasih Mas Buat. Pegang aja dulu Mas. Yang berikutnya, silakan.
Baik, terima kasih waktunya Mas Heroik. Terima kasih Mas Burhan atas presentasinya ya. Satu hal sampai detik saat ini secara faktual sebagai sebuah negara kita memilih bahwa sistem terbuka itu terbaik sampai saat ini. Ya. Itu satu hal. Yang kedua, pilkada langsung itu dan serentak ya. itu juga kita pilih dengan keyakinan itu lebih baik dibanding yang lain. Nah, dengan pemaparan Mas Burhan tadi, data empiris ternyata realitanya tidak sebagaimana yang kita yakini. Baik sistem terbuka ataupun keserentakan tadi itu menjadi sebuah faktor yang mendorong adanya politik uang yang membuat Indonesia awalnya juara 3 menjadi juara 1. Nah, tapi di satu sisi tentu kita juga tidak bisa untuk serta-merta melakukan reform atau change untuk kembali ke awal sebagaimana diwacanakan oleh Presiden kita dari sistem terbuka menjadi balik sistem tertutup. Tentu ini kemunduran yang jauh sekali. Begitu juga serentak ini kalau nanti kita balikkan ke sistem lama tentu juga banyak perdebatan. Nah, pertanyaan saya adalah kalau meminjam istilahnya Mas Jayadi tadi, kira-kira ke arah mana perubahan minor atau reform minor terkait dengan dua hal tadi, sistem terbuka dan juga keserentakan pemilu kita. Terima kasih. Oke. Mas siapa? Mas Hanif dari Mas FISIP juga. Oh. Win. Bukan NDI, Hanif Zakir juga. Baik, terima kasih. Oke. Gini, saya menjawab yang kedua dulu, lebih mudah ya ketimbang yang pertama. Yaitu soal efek keserentakan. Lebih khusus lagi keserentakan dalam konteks pileg dan pilpres. Nah, selama ini lagi-lagi ini data komparatif nih, udah evidence based ya. Sebelum akhirnya MK mengambil putusan untuk menyerentakkan melalui putusan nomor sekian tahun 2013. Data komparatif itu menunjukkan keserentakan pemilu di level nasional itu punya efek pada peningkatan partisipasi. Tetapi, klaim bahwa keserentakan pemilu punya efek terhadap penguatan sistem presidensial tidak konklusif. Klaim bahwa keserentakan pemilu punya efek terhadap kotel efek juga tidak konklusif. Ternyata ada tambahan lagi, keserentakan meningkatkan politik uang. Jadi, keserentakan pemilu ini, dari sekian asumsi yang dibangun oleh MK, menghasilkan dampak positif itu hanya satu yang sudah terpenuhi, yaitu peningkatan partisipasi. Yang lain tidak terbukti. Bahkan tambah satu lagi, argumen efisiensi juga tidak terbukti karena ternyata lebih mahal, gitu kan. Jadi itu. Nah, yang baru kemudian saya masuk yang soal open list ataukah close list ya. Saya terus terang tidak dalam posisi merekomendasi proporsional tertutup juga karena banyak kelemahannya juga kan. Jadi kita cari satu formula yang bagus. Nah, ini studinya kawan-kawan dari Berkeley ya. Mereka menunjukkan bahwa sistem proporsional tetap bisa memberikan disinsentif buat terjadinya klientelisme. Kan selama ini begini, kalau sistem distrik itu otomatis politik uang habis tuh. Kan ada artikelnya Susan Stoke ya, What Killed the Vote Buying in Britain. Itu karena ada perubahan sistem kan, dari proporsional ke distrik, akhirnya politik uang habis, nggak ada lagi. Tetapi kalau kita ke sistem distrik itu cost-nya pokoknya mahal sekali ya secara sosial. Nah ternyata ada namanya Michael Chang kalau tidak salah, dia bikin studi tetap proporsional boleh, tetapi menurunkan politik uang secara signifikan. Cuma solusinya berbeda dengan Mas Jayadi tadi. Solusi dia adalah proporsional, tetapi distrik manjutnya itu dikurangin. Kalau sekarang kan berapa? 3 sampai 10 di tingkat nasional. Di level lokal 3 sampai 12. Kata Chang, semakin rendah kursi yang diperebutkan di setiap distrik, semakin turun politik uang. Nah, tapi lagi-lagi ada harga
lain yang harus kita bayar, terutama berkaitan dengan pluralisme politik ya. Jadi lagi-lagi memang kesimpulan kalau kita belajar begini ya, itu memang tidak ada yang sempurna sistem itu. Kita harus kembali, kita tujuannya apa nih? Tujuan melakukan electoral reform. Nah, tujuan apa yang pengen kita sasar, udah situ. Kita nggak bisa, misalnya pengen ini, akhirnya malah nggak dapat semuanya. Gitu. Jadi kita fokus tujuannya apa, kemudian kita tentukan rute ke sana seperti apa. Kalau misalnya tujuannya adalah menjaga pluralisme politik, ya ini, ya proporsional terbuka dengan high district magnitude. Tetapi kalau kita merasa pluralisme politik tetap bisa kita jaga, tetapi tidak harus 8 partai yang ada di DPR, karena kan effective number of parliamentary kita kan tinggi ya. Coba kita turunkan misalnya. Bukan 7 sampai 8, tapi misalnya 5 misalnya. Itu otomatis politik uang turun. Tetapi indeks politik Islam kita juga tidak akan hilang semuanya. Partai Islam tetap akan ada. Tapi mungkin yang hidup PKB sama PKS, dugaan saya. Di luar itu kayaknya harus dipaksa untuk bergabung. Kalau enggak, wassalam. Jadi lagi-lagi saya nggak bisa memberikan jawaban konklusif, Mas. Mau pilih mana? Atau satu lagi, pakai sistem campuran misalnya. Kalau tadi kan masih dalam rangka sistem proporsional, tetapi distrik magnitude-nya yang kita turunin. Atau kita pakai sistem campuran. Nah, model Jerman itu, kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Model Jerman itu satu distrik ada 2 kursi yang diperebutkan. 1 kursi via kompetisi bebas, 1 kursi via partai. Ya kan, proporsional tertutup. Nah, partai, 1 kursi yang via partai ini, siapa yang mewakili kursi partai kalau lolos, itu yang menentukan adalah elit partai, berdasarkan rekam jejak pengabdian kader di partai. Tapi yang satu partai, yang satu kursi, itu kompetisi bebas, kayak proporsional terbuka. Jadi kalau misalnya ada 300 distrik, berarti ada 600 kursi yang diperebutkan. Karena per distriknya ada 2 yang diperebutkan. Cuma itu asumsinya berarti 50% proporsional terbuka, 50% proporsional tertutup. Nah, kita belum tahu nih, maunya DPR, kalau misalnya betul mempertimbangkan sistem campuran, apakah 50-50, 70-30, 60-40, dan seterusnya.